Jadi dia entah ngikutin siapa nggak tahu lah, ngikuti dewa Baal itu. Ya masalahnya gini, kalau dibilang darahnya untuk siapa, ya kan Yesus itu kan manusia ilahi, dia itu firman, Dwinatur, ya itulah Allah yang menebus manusia. Selain itu ya siapa lagi, nggak bisa, kita nggak bisa menebus diri kita sendiri, gitu loh. Sebenarnya Iya, masalahnya yang udah dijawab Pak Haleluya itu udah bagus gitu loh, bahwa Jadi memang gini. Yesus itu mengorbankan nyawanya, bukan Iya, dikorbankan oleh siapa gitu. masalahnya kan si Juma kan sebenarnya iri gitu loh. Dia iri karena dia kasih persembahan pada Tuhannya, sementara Tuhan yang memberi kepada kita. Jadi dia iri dia. Enak sekali kau haleluya katanya. Iri dia. Zaman dulu itu Ya, pengorbanan. pertanyaannya ketika pada saat itu Abraham, mereka panggilnya Ibrahim ya. Ibrahim itu apa? Untuk tidak Ibrahim itu Allah menyuruh Ibrahim itu mereka menyuruh Ibrahim untuk mengorbankan anaknya Ismail itu untuk apa gitu. Zuma sekarang udah ngemis-ngemis minta naik karena pada zaman pertama kali pengorbanan kan zaman Abraham. demi koin. Enggak loh. Zaman pengorbanan tuh bukan zaman Abraham tahu kakak. Zaman Abraham saat mengorbankan Nabi Nuh, Bukan, salah Nabi kamu. Nuh udah ada pengorbanan Nabi Nuh. Salah. Tahu nggak pada saat Ya kapan? Kain dan Abel pun ada pengorbanan. Salah. Bukan Kain dan Jadi? Habel. pengorbanan domba loh. Salah kan. Iya. Tahu nggak pada saat kapan udah dikorbankan? Pada saat Allah memberikan manusia itu pakaian kulit binatang. Itu cocokologi. Kok cocokologi? Iyalah. Orang itu awalnya bukan karena pengorbanan untuk binatang, karena memang pada saat itu Adam dan Hawa mengetahui bahwa mereka telanjang dan Tuhan Iya. Terus memberikan kenapa harus pakai bajunya itu dari kulit binatang. Kenapa harus pakai Bukan kulit untuk binatang coba? pengorbanan. Kakak kenapa harus pakai kulit binatang? Kenapa pakai kulit binatang? Iya. Karena kulit binatang itu Tuhan sudah tahu bahwa itu bukan hal yang cepat rusak ya kulit Gak binatang. mungkin karena itu kenapa nggak pakai tumbuh-tumbuhan yang lain, tumbuh-tumbuhan kayak Tumbuhan banyak kan sekarang bisa suku-suku gitu loh. Kenapa harus pakai kulit binatang? Kenapa harus binatang? Hayo. Kulit binatang itu lebih tahan lama daripada tumbuhan. Loh itu kan jawaban Anda sendiri. Iya, tapi kan bukan cocokologi. Kok bukan cocokmologi? Kalau itu hanya pengorbanan, bahkan zaman dulu hewan-hewan itu tidak makan daging loh. Loh, Jadi maksudnya Pertanyaan maksudnya si bukan nggak Abel makan gini daging atau biar enggak? Itu hewan itu dikorbankan untuk mati. Harus binatang bukan manusia. Kamu itu ngelakuin dosa. Iya benar Kak Anwar. Pertanyaannya kenapa harus hewan? Bukan gara-gara hewan itu kulit binatang itu lebih cepat, lebih bagus, bukan itu, nggak seperti itu loh. Pemikirannya kenapa harus kulit binatang? Kenapa nggak tumbuh-tumbuhan pada saat itu? itu kan kalau dilihat dari apanya memang ada yang Kristen bilang pengorbanan itu dari zaman pada Tuhan itu memberikan kulit. Ya kalau pengorbanan Tuhan yang berkorban kepada manusia, dia berkorban untuk siapa? Tuhan itu persembahan itu. Halah Zuma. Nanti aku kasih pertanyaan dari Quranmu, nanti lo nggak bisa jawab, males. Sebenarnya itu ada di Alkitab loh. Jadi sebenarnya seluruh untuk menyelamatkan nyawa itu harus mengorbankan nyawa. Dan sebagai imam itu harus mempersembahkan suatu persembahan, walaupun itu dengan kesalahan sendiri ataupun dengan umatnya. Pertanyaannya kenapa harus kulit binatang? Kenapa nggak tumbuhan? Iya, karena lebih tahan lama di situ. Tetapi sebenarnya Tuhan itu nggak pernah
mau adanya Kalau pengorbanan. misalnya pada saat itu pakai kulit binatang, berarti harus kulit binatang itu harus dikorbankan, binatang itu harus dikorbankan dong, baru dipakai kulitnya. Pertanyaannya jadi dua loh, Bel. Tuhan ngapain mengorbankan binatang itu untuk siapa? Loh, ya untuk Kalau manusia untuk berkorban kan untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Tuhan berkorban untuk siapa? permasalahannya itu bukan sekarang mengorbankan manusia Kan loh. masalahnya kita kan masalah pengorbanan. Korban perma- bakaran. Korban itu artinya apa sih? Pemberian. Permasalahannya kan sejak kapan Persembahan. pengorbanan itu? Ya toh. Iya, makanya kita maknai dulu kata pengorbanan itu apa maknanya di situ. Ini yang ngomong siapa? Bokir. Oh, Bokir. Apa coba? Itu kan Maknanya. ibaratnya kan pemberian, persembahan. Menggantikan segala sesuatu dengan binatang. Untuk mempersembahkan. Pengorbanan itu kan persembahan. Nah, kalau Tuhan yang mengorbankan binatang, dia mau mempersembahkan sama siapa? Ya, pertanyaannya kenapa coba kita mikir, pada saat Hawa dan Adam jatuh ke dalam dosa, terus pada saat itu mereka itu di situ udah dikatakan mati. Nah, pada saat itu juga Tuhan memberikan kulit binatang itu untuk supaya mereka tuh nggak mengapakan rasa malu mereka. Enggak, Masih. jadi gini kan, manusia itu sebenarnya diciptakan kekal. Tetapi ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, tidak langsung semerta-merta bahwa di situ ada mati, tidak. Tapi dia akan mengalami kematian. Mati yang dimaksud itu apa sih, Kak Akat? Ya di situ dia udah mati. Mati yang dalam dimaksud arti- itu kan bukan meninggal, tapi mati itu kan tidak hidup kekal lagi. Maksudnya dalam tidak hidup kekal tuh gimana? Soalnya kan di situ pada saat itu kan Ya, Ya. Aku itulah. bacanya gini aku bacanya Bel ya. Kalau aku baca, itulah perjanjian Tuhan dengan Adam, apa yang sudah dijanjikan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Hukum dosa adalah maut. Itulah hukum yang harus dilaknakan sampai sekarang saat ini. Iya. Upah Itulah dosa terus adalah melekat. Makanya Tuhan memberikan kulit supaya mengingat hukum itu yang telah diberikan kepada manusia. Emang lo pikir berarti kita Kami tuh- sepakat bahwa maut atau mati itu adalah neraka ya? Kalau tengok itu dilekatkan kepada tubuh enggak? Kulit apanya? binatang itu dilekatkan kepada tubuh Adam dan Hawa enggak? Ya namanya pakaian. Ya itu. Kalau itu bukan masalah pakaiannya, maknanya. Kalau kita bukan masalah pakaiannya. Kenapa Tuhan Maknanya apa? seperti yang kau bilang tadi? Kenapa nggak dari daun? Kenapa nggak dari yang lain-lain kau bilang? Kenapa dari kulit binatang? Iya kenapa? Sama. Mereka sama-sama kita terbuat dari debu tanah, dan lekatan kematian itu melekat kepada kita. Itulah perumpamaannya. Kalau aku baca Alkitab Emang hewan seperti terbuat itu. dari debu dan tanah ya? Oh nggak tahu lah aku kalau menurutmu dari mana? Enggak. Emang ada ayatnya? Ya kalau aku nggak tahu. Kalau menurutmu dari apa hewan diciptakan? Dari firman. Enggak ada loh dibilang yang Ada. Menciptakan hewan dan tumbuhan. Iya, enggak, maksudku Kak Akad enggak ada dibilang dari Nggak ada, dari nggak tanah ada. maksudnya. Nggak ada, Yang Kakak betul. bilang tuh benar dari firman, memang melalui firman, dari cipta Allah itu memang melalui firman. Iya, Yang Itu aku dianya maksudnya tanyakan si Ibdel. hewan Manusia itu kan Dianya. dibentuk bilang dari tanah. manusia Aku bilang tadi, berbicara jadilah manusia, enggak. kalau manusia memang dibentuk, tapi ketika dibilang hewan itu emang ada dibilang hewan itu dari tanah. Enggak. Itu aku bilang Zoom aja bebas kan, jadi kita nggak ada kena hujan. Cuma bikin ini apa captionnya ini, takutnya wak. Aduh. Berarti terjemahnya ke Zoom. Jangan enak aja dia.
Jangan enak aja dia menghujat kalau kita nanti dikasuskan. Kalau kalau di Zoom kan bang, itu nggak ada saweran koin bang. Kalau di sini kan dia banyak saweran koin. Iya, bukan nggak berani ya, teman Muslim sekali lagi nih ya, bukan nggak berani ya. Kalau Udah lah, sama di Zoom kan bisa Juma, buka kita data, bukan lagi bukan menjadi modal diskusi congol yang aja. Kalau di sini kan modal congol. gitu ya. Bukan masalah berani nggak berani ya, teman-teman Muslim ya, jangan kepanasan ya. Kita diskusi itu kan untuk mengedukasi, bukan cari rame ya. Kalau Zuma yang saya naikkan itu rame jadi apa? Malah nggak jelas ya, gitu teman-teman Muslim ya. Paham ya? Apa jangan-jangan bingungan nih? Ramenya itu mulung koin dia itu gitu loh. Ya udah itu aja. Kalau saya lihat itu kebanyakan gitu. Makanya aku kemarin juga gitu. Ya kalau nggak Nanti usah Bang pakai Juma, timer tunggu lah. Bu Sofi datang. Ya? Kalau Bu Sofi mengizinkan, kita naikkan. Kalau enggak, ya enggak usah. Oke, iya makanya itu kita nunggu narasumber dulu ya. Sambil nunggu narasumber. Di Zoom aja Mas Juma, yuk di Zoom aja yuk. Tuh, mau ke Zoom. Mau ke Zoom. Kasih linknya Pak CI. Mau ke Zoom. Nanti kalau ke Zoom mau, oke silakan. Nanti bisa ikut ke Zoom-nya. Di Zoom WA, jangan buat Zoom. TikTok. Di TikTok dia tuh nyari koin. Ya, WA, kasih. Bukan masalah duit Zuma. Kami puji Tuhan ya, kalau dalam kehidupan kami Aduh, nggak duit kamu banyak banget ya semua ya. Cuma gini ya, kalau kamu mau diskusi, share data, oke lah ya. Tapi di Zoom silakan kalau mau. Nanti saya kasih linknya lah. Saya share linknya. Gimana? Kamu oke dulu? Kalau oke saya share linknya nih. Nanti kamu masuk ke sana, diskusi di sana. Di TikTok kan kita nggak bisa share data, Zuma gimana? Kerja. Ya? Paham ya, Zuma ya? Iya kan gini Zuma, bukan kita mainin bukan ya. Kalau kamu serius ya Zuma nih ya, kalau kamu serius silakan ke Zoom. Nanti teman-teman di sana bisa ke sana yang mau diskusi, bisa share data. Ya. Kalau di TikTok kan kamu tahu sendiri share data nggak bisa, gimana sih? Ya, di Zoom 24 jam kita. Kalau ngeladenin Zuma mah geli-geli, orang kita banyak. Tinggal kamunya Zuma nih, oke kita ke Zoom, kita berangkat ke sana, teman-teman nanti nyusul ke sana ya. Gimana? Setuju nggak nih? Jangan di TikTok kita nggak bisa share data kan, tahu sendiri gimana Beda sih? juga Bang CI. Kalau di Zoom itu kan diskusi, memang untuk pertemuan. Kalau di sini kan untuk TikTokan. Makanya kita sering disalahin di sini. Ya kan gitu tuh, tada tahu ya Bang Zuma nih ya. Wah, ini namanya aja Bang Zuma nih. Perasaan namanya kalau nggak salah siapa sih? Nur Alim ya, Bang Zuma ya. Nama aslinya Nur Alim kan? Tapi nggak apa-apa lah ya, kalau pakai Zuma itu lebih mantap lah ya. Tapi kalau saya manggilnya Nur Alim aja lah ya. Nah tuh, Nur Alim. Dia mana ada apa-apa itu. Cuman berani ngutip ayat kitab orang aja. Menjelaskan Al-Qur'annya itu nol besar dia. Iya, suaranya aja Serang gede. semua sejarah. Apalagi soal nabinya, hancur lebur udah itu. Suaranya aja gede. Ya. Nur Alim gimana sih? Jangan kepanasan, Nur Alim baru diomong begitu ya. Nur Alim, aduh. Kalau mau diskusi ke Zoom ya silakan ya. Mana ada dibilang modal asumsi. Habis kitabnya itu kalau dilibaskan secara sejarah. Ya, habis. Kalau berani adu data habis sebenarnya. Tapi ya mereka tahu sendiri lah ya.
Mereka kan Makanya suka berani nggak ke Zoom itu? Kalau berani ke Zoom, bawa ke Zoom. Iya, makanya itu Kapten tadi kan udah tak kasih nih, tak tanya kan kalau ke Zoom WAFM ke aja. Fil, kita ke link Zoom nih ke WAFM atau kan ya. Itu WAFM pasti ada tuh ya, udah siap Ya. tuh mereka tuh. Ya mereka standby tuh ya guys. Gimana, mau nggak Juma nih ke WAFM? Nanti kita live kan kok di WAFM. Nanti di YouTube-in dah, kalau nggak ngerti di live kan di YouTube-in. Bah, Gini, kan lalu karena juga sudah tidak dibantah, nanti akan mereka karang lagi nanti yang lain. Mereka kan kan dia bilang juga tadi kitab kami kan pembenaran katanya. Lah kalau pembenaran kita mau simak dulu bahasa dia. Kalau pembenaran berarti salah dong, salah dibenarkan. Iya kan dia bilang tadi pembenaran. Kalau pembenaran berarti salah dibenarkan. Justru salah toh, malah yang benar disalahkan mereka itu. Iya makanya dia bilang pembenaran. Gak nyambung itu. Penyempurna Makanya tadi apa yang sempurna dibikin malah kacau. Makanya tadi saya bilang Pak GG jualan aki aja lah, jualan aki motor, aki mobil. Memang begitu, semua mereka lemparkan ke kita loh. Kita di Siripa kemarin ngomong, mana Allahmu? Kalian Kristen ya, nyolong Allah kami itu punya sesembahan kami, kalian nyolong. Yang duluan juga Kristen dari kamu, kan? Tapi Itulah gini toh, ada beberapa orang atau sebagian dari mereka masuk ke ruangan orang, dia mau terima pendapat itu, gitu loh. Artinya dia ingin tahu aja, tidak seperti yang tadi ini ngotot. Itu yang jadi salah. Contoh nih, saya masuk ke room mereka kan, saya masuk ke room mereka. Mau masuk lihat dulu ini. Nggak usah biar, jangan kasih masuk itu, jangan kasih masuk itu. Biarin aja dia. Namanya Ibu Ismail juga dia nggak tahu. Ya, kalau sudah sudah terkenal menjadi penghujat memang. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selalu dipitnah penghujat. Aduh, harusnya kalian itu berterima kasih sama saya loh, teman-teman. Oke. Sekarang jadi saya jadi penghujat gitu. Apa kabar Cuma? Baik Bu, baik. Mau berdoa bareng dulu Bang. Toa ya, kalau debat Baik. pakai toa biasa-biasa. Sabar. Iya. Mau ngomong apa Cuma? Gini, di Efesus 5 Bung nomor 2, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Pertanyaan saya, Yesus kalian persembahkan ke dewa siapa rupanya? Gak ada dewa, cuma. Enggak, soalnya Tuhan enggak mau darah manusia. Gitu. Silakan. Baik. Pertanyaan kamu kasih kepada siapa kami korbankan Yesus? Betul tidak pertanyaanmu? Ini nih, Efesus 5 nomor 2. Iya, tunggu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, untuk Kristen, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Pertanyaannya, dengar dulu Saudara Billy, dengar sebelum Anda ambil pulpen dan kertas, dengarkan dulu. Ini Paulus kan mengatakan di dalam 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Fokus di pertanyaan kamu. Pertanyaan saya, Bung,
Efesus 5 nomor 2, Paulus mengarang yang minta darah dengar, Yesus kan Paulus mengarang Bu di Rindu, dalam Bu Rindu. Efesus 5. Bu Rindu, Sabar, sabar. Bu Rindu, Jangan panik dulu, jangan panik dulu. ditambah-tambah biar saya Iya, fokus iya. mendengar dia. Kalau enggak saya nggak Betul. fokus. Betul. Makanya Pau- saya dengar saya Bill, biar dengar dulu Bill. saya Ini pertanyaan fokus. saya supaya kamu Oke. jelaskan. Paulus mengarang bebas di dalam Enggak. Kamu 2 bertanya Korintus dulu 11 nomor satu. 17 Yang kamu bahwa bertanya tadi Yesus, iya dengarkan, bahwa Yesus menyerahkan nyawanya, darahnya, dagingnya untuk Kristen sebagai persembahan dan korban yang harum bagi dewa Molok atau yang kalian sebut dengan sebutan apa itu, Bapak gitu. Sabar dulu. Karena Bapak Sabar tidak dulu. minta darah manusia. Pertanyaan saya, Oke. Paulus ini dapat ilmu Sabar. dari mana mengorbankan anak Maria ke dewa Molok? Oke, Silakan. Oke. Yang mengorbankan Yesus siapa? Ini Paulus yang mengatakan itu. Paulus Loh, kan yang tadi saya sudah mengorbankan bilang. siapa? Oke, dalam mana Tadi kita buka Paulus ayatnya? ngarang bebas di dalam Dari ayat 2 mana? Korintus 11 nomor Oke, 17. kita buka Dia 2 berkata Korintus bukan 11. firman Tuhan, tapi Tunggu, sabar. 2 atas Korintus kebodohan berapa? dia sendiri. Silakan. 2 Korintus berapa? Data begitu jelas baru mau 2 Korintus berapa? lah. Tadi Efesus, terus Korintus, terus nanti Iya, ada Matius. dengarkan, Nanti dengarkan ayat saudara-saudara, satu-satu, dengarkan kalau saudara-saudara, Ayat dengarkan. satu-satu Menurut ayat kami bahas. Iya. Paulus berkata bukan atas firman Tuhan, dia katakan Yesus mempersembahkan darah daging untuk Kristen. Pertanyaan saya, ini korban Yesus untuk siapa? Di dalam ayat mana? Tuhan kami tidak minta darah manusia, Bung. Ya, tunggu ayat mana? Satu-satu, ayat mana Efesus dulu? 5 nomor 2, Ibrani 9 28, Titus 2 nomor 14. Oh, satu-satu. Efesus 5 nomor 2. Gaya-gayamu di sini. Efesus 5. Jangan ayat emosi, 2. santai. Enggak. Ya, Efesus 5 nomor 2. Ambil pulpen Bill seperti biasa, Bill. Oke. Sekarang lihat Pak Guru mau bertanya dulu. Ya, seberapa kok besar bertanya? kamu memahami? Loh, Kok bertanya? tunggu dulu. Jangan hidup sendiri di dalam Ya, oke. Iya. Oke, saya juga maklum. telah Silakan. mengasihi kamu. Ya, yang telah mengasihi kamu telah Ya. menyerahkan dirinya. Yang kata telah menyerahkan ini siapa yang menyerahkan menurut kamu? Menurut Paulus Yesus, itu menurut Paulus. Iya, yang telah menyerahkan, diri siapa? Yesus yang menyerahkan diri menurut Paulus. Oke. Gitu cara Jadi belajarnya pertanyaan gitu. kamu? Pertanyaan saya, Paulus ini menjual darah Yesus ke Kristen ini, dia persembahkan kepada siapa gitu loh. Oke. Sementara Tuhan, Darah Yesus ini dari mana kata-kata menjual? lah dari mana ilmunya? Di sini. Dengarkan. Imamat 1 nomor 2, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari hewan ternak. Tunggu. Dari hewan ternak. Itu lihat layar. Iya. Saya lihat. Mau kita terangkan dulu. Iya. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah Saya ia makan. Dia saya berkata, tahu. Cawan ini adalah perjanjianku oleh Ya. darahku yang ditumpahkan kepada Darah kamu di ini. situ apa? Anggur. Daging di situ apa? Roti. Iya, memang tadi sudah lama Udah kan. selesai. Terus Sekarang kamu terus dari mana mengatakan ilmunya? itu- Dari mana ilmunya Oke. Yesus dipersembahkan? Loh, Dipersembahkan sekarang kepada Al-Quran- siapa, Bill? Bill, dipersembahkan Kenapa? kepada siapa? Loh, itu sudah Dipersembahkan dijelas kepada bahwa Yesus ingin siapa? menyerahkan. Oh. Tuhan kami tidak minta darah manusia, hanya dewa Molok yang minta darah manusia. Oke, Sekarang dewa Yesus itu Molok. dipersembahkan kepada siapa? Saya Dewa Molok. tanya kamu. Silakan. Oke. Apa Saya tuh? tanya kamu. Jadi nggak Menurut terjawab. kamu- Jadi nggak terjawab Loh, yang apa? tadi. Loh, Yesus sudah jelas tadi mengatakan Apa tuh? inilah darahku. Darah yang dimaksud sekarang- Yesus di sini darah betulan atau anggur? Darah betulan atau anggur? Loh, sekarang Hah? maksud Yesus itu apa darahnya? Oke, sekarang saya tanya.
apakah Islam mengenal Kok ini? lari ke Islam? Woi, kenapa lari ke Islam? Kenapa lari ke Islam? Kamu Islam. Iya, Islam dengar. Kalau di Islam sudah jelas. Kalau di Islam sudah jelas. Persembahan yang kami berikan itu sesuai dengan ajaran Musa. Gitu loh. Oh, enggak. Bukan lu jangan nangis. Di dalam Al-Qur'an, jelas dalam Al-Qur'an, dengarkan. Mim bahimatil an'am, dari hewan ternak. Oke, Nabi Musa imamat 1 nomor 2 dari hewan ternak. Dari Kristen Efesus 5 nomor 2 darah manusia. Itu untuk siapa? Kamu jangan seperti Raka di sini bicara terus. Kalian memang umat Islam kalau naik ke komal saya gugup. Makanya bicara terus. Parah kali kalian ini. Panik, Kita dialog memang nggak ada santai. isinya. Kegugupan. Takut diserang nanti. Iya, nanti kita Takut bikin diserang. dulu dia Bro Bel. Iya, nanti kita bikin anjur dia di sini. Kamu Biar aja nggak besok tahu kayak apa itu penebus salah. Kalian tidak mengerti. Ya. Ngerti Lagian kalau Paulus yang mengatakan begitu, kalian mau apa? Kalian mau protes kalau Paulus mengatakan begitu. Lah, Al-Qur'an juga perkataan Muhammad, kalau kamu nggak banyak mulut mau protes. Ini tahu baca apa ini. Islam? Tahu apa kamu? Islam tahu apa? Sesungguhnya Al-Qur'an benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Ya, kau tidak protes. Al-Qur'an perkataan Muhammad. Giliran itu perkataan Paulus. Kan kamu parah kamu ini. Cek dulu Al-Qur'an kamu Tuhan itu. aja. Perkataan, kalau dari perkataan Tuhan, Al-Quran aja perkataan Muhammad. Kau ini yang bagus lah. Gak usah terlalu ribut di komal saya. Terlalu gugup kau. Gak level. Memang kalian kalau naik komal saya kegugupan, kedinginan, panas dingin. Santai, paut kalian. Loh, kok jadi emosi? Kok jadi maki-maki? Loh, datanya Efesus 5 nomor 2. Yesus menebus kalian. Yesus menebus kemana? Kutanya dulu. Yesus menebus kemana dengan darahnya? Kamu tahu nggak penebus salah? Saya tanya, Yesus menebus darah itu kepada siapa? Apa? Kepada siapa? Kepada manusia. Kepada manusia. Darahnya ditebus kemana? Darahnya menebus kutuk Menebus kemana? Menebus kemana? Iya, menebus kemana? Itu ajaran kalian. Yang saya tanya ajaran Tuhan. Ajaran Tuhannya yang saya tanya. Darahnya itu ditebus kemana? Darahnya digunakan untuk menebus. Menebus kemana? Saya tanya dulu. Kamu tahu nggak penebus salah? Tahu, penebus salah itu ada. Tahu. Tadi ku bacakan. Marasaknahum. Marasakahum. Mim bahimatil an'am. Sudah, ini kubacakan ayatnya. Kepada ini perintahnya jelas ini. Ini ada perintahnya. Kubacakan. Ini kubacakan. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyaskurusmallah ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Dari hewan ternak. Gak usah kamu tahu. Kamu itu muridnya ini. Kamu itu muridnya siapa? Halu. Muridnya Halu. Oke. Nah, sekarang permasalahannya. Tunggu dulu. Sekarang permasalahannya adalah. Tunggu dulu. Surat apa penebus sekarang salah? Permasalahannya. Tunggu dulu. Surat apa? Dengarkan. Surat apa? Dengarkan. Surat apa? Dengarkan. Surat apa? Ini permasalahannya ketika disyariatkan penyembelihan kurban. Allah memerintahkan untuk mempersembahkan korban hewan. Tuhannya Yahudi juga mempersembahkan korban hewan. Yesus juga memerintahkan korban hewan. Paulus mengajarkan korban manusia. Pertanyaan saya, Yesus nggak bisa dialog dia. Ditanya di ayat di mana penebus salah. Nggak ada, panik duluan gitu loh. Kamu belum ditanya yang berat, agak lama kamu di sini. Belum ditanya yang berat-berat. KO kamu nanti. Biar aja dia ngomong. Cuma kapan kau pintar-pintar ini? Ditanya penebus salah nggak bisa. Nah, kamu itu. Udah jelas-jelas tadi kami nggak percaya ayatmu. Karena apa? Itu tulisan siapa? Rasulullah. Ya, baginda Rasulmu. Kalau itu dari Tuhan boleh kami percaya ayatmu. Kamu bisa buktikan. Kamu ajaran dari Tuhan.
Ah, bisa kamu buktikan ajaranmu dari Tuhan? Iya, mana ini dari Tuhan? Ini. Yang nulis Nah. rasulmu kok gimana? Iya, sesungguhnya iya Al-Quran benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Baru Iya. dia mau protes Alkitab. Oh, itu perkataan daripada Allah. Ini. Ya, yang mengorbankan kami manusia percayain? sopo. Iya. Di dalam Al-Quran Allah menyuruh untuk mengorbankan Ishak. Jangan-jangan Allah juga yang seperti kamu bilang tadi Molok. Iya. Molok lah. Loh, Allah, nah, kamu bilang Allah Molok. Kamu ini keterlaluan. Ya, kau baca ini, ya, kau baca ini. Ini, kau protes Paulus. Yesus mempersembahkan Kamu protes. dirinya untuk Paulus. kita sebagai Paulus, persembahan tahu nggak? dan korban. Kau tahu nggak? Yesus Ini itu persembahan Al-Quran. kepada siapa? Bill. Tunggu, ini ini. Bill. Ah, Yesus ini, itu ini, persembahan kepada siapa? ini. Sebagai persembahan. Aduh. Yesus sebagai Aduh. persembahan dan korban. Saya tanya, Iya. Yesus itu korban dan persembahan kepada dewa siapa? Untuk Loh. keselamatan manusia, bedul. Untuk keselamatan manusia. Untuk bukan keselamatan untuk manusia, betul. Tapi dia dipersembahkan Iya. dan korbankan kepada siapa? Tidak ada yang jadi persembahan apa untuk Lah, lah, lah. keselamatan manusia. Ini Tapi dalilnya, tergantung. ini kitabmu baca, buka matamu lebar-lebar. Bingung. Efesus 5 nomor 2. Yesus menyerahkan dirinya untuk sebagai persembahan dan korban. Sudah. Pertanyaan saya, Iya. persembahan kepada siapa? Oke. Pada keselamatan Oke. manusia, supaya manusia Oke. Tunggu. siapa-siapa. Oke. Oke. Tunggu. Penebus Yesus salah ini persembahan. kamu paham nggak? Yesus persembahan. Persembahan Tunggu kepada dulu. siapa? Kamu tahu nggak ini penebus Mulai salah? nangis. Kamu tahu nggak? Ada nggak di Nangis. Al-Quran? Enggak ada. Loh, Mulai ditanya, nangis. Ditanya, bilang Mulai nangis. Nggak nyambung. Mulai nangis. Kalau nggak Sudah sanggup saya dijawab. keluar nih. Kalau nggak sanggup saya keluar Sudah cari komal oten lain. Nggak, Ya, nggak sudah nyambung. Kamu dijawab. keluar Kalau aja. kamu nggak sanggup, saya keluar. Saya cari komal oten Ya, yang lain yang keluar mungkin lebih aja. Kamu berilmu. nggak ada ilmu. Iya, cuma- iya, iya. PR kamu adalah Oh. Yesus itu dipersembahkan ke dewa siapa? Efesus Oh. 5 nomor Sama 2. saya Itu belum PR. selesai. Itu PR ya, itu PR ya. Oh, Silvan, selesai. Silvan dan juga muridku Billy itu PR-mu nak. Ya tunggu nanti Tuhanmu Bapak siapa? datang Kau lagi belum bisa kalau kamu buktikan. sudah Tuhanmu kalau siapa kamu dulu? sudah Tuhanmu bisa siapa? kalau kamu Ya. sudah Tuhanmu bisa siapa? nanti ayah ke sini lagi ya. Saya cari komal yang Tuhanmu mungkin aja nggak lebih bisa tahu. kau bela. Jangan menangis, jangan menangis seperti itu Silvan. Silvan jangan nangis kayak gitu. Silvan jangan nangis kayak gitu. Nggak Ya. nyambung. nggak Aku cari nyambung. Malu kau sampai grup nyambung oten begitu. yang mungkin sedikit lebih berilmu Sampai dan merendahkan diri itu bukan maksudnya itu rendah diri, bukan maksud rendahan, bukan maksudnya itu merendahkan diri, maksudnya itu kayak Kalah untuk menang. Iya, tentang Ishak ini. Ishak tangan. Iya. Nah, Yang pasti itu yang tulisan mereka ikuti. manusia. Tangan Iya, manusia. bukan tulisan Jadi Tuhan itu. ternyata bukannya mereka agama daripada Bang Suma juga sama mengikuti yang Masa? tidak paham. Makanya ketika ditanya penebus salah, apa itu? Udah dia pakai kerasukan, pakai ayat-ayat yang nggak jelas, parah. penebus salah bagi Bani Israel itu darah hewan. Kau baca Oke, ini. Imamat Kau baca, 1 Kak. nomor 2. Siapakah di antara kalian yang Kenapa gila? lari ke Kau baca situ? dulu ini. Kenapa lari ke Siapakah yang- situ? Kamu, Kenapa lari ke kamu sih situ? nggak nyambung. Penebus Kamu nggak salah, nyambung. dengarkan, penebus salah bagi Bani Israel itu hewan. Yesus juga Iya. mengajarkan penebus salah itu di dalam Matius 8 nomor 4, Lukas 5 Iya, nomor iya, 14 iya, dengan iya, iya, hewan. Oke, Yang oke, jadi oke. pertanyaan, Paulus mempersembahkan diri Yesus itu sebagai korban Oh, kepada itu siapa? kan fitnah lagi.
siapa yang ada Paulus? keselamatan Efesus manusia 5 itu. nomor 2. Loh, kapan Paulus mempersembahkan Tuh dibaca, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan. Persembahan yang kutanya ini, Yesus persembahan itu untuk siapa? Nggak ngerti kamu Zuma. Sudah saya bilang itu untuk keselamatan manusia, bukan kepada siapa-siapa. Kamu nggak ngerti pakai kupingmu. Nah, Untuk dia bilang, keselamatan manusia. Ya, dia bilang Paulus menyerahkan Yesus, padahal Paulus aneh. menyerahkan arti kematian Yesus. Paulus, Iya, sedang menceritakan. Paulus menjelaskan arti kematian. Penebus salah itu, Imamat 1 nomor 2. Kalau yang dikatakan penebus salah, Imamat 1 nomor 2 harus dengan hewan ternak. Itu penebus salah. Yang jadi masalah ini, penebus salah kalian kok manusia. Itu dipersembahkan ke dewa siapa? Jadi kamu mau bilang Allah Subhanahu wa taala menyuruh Kenapa larinya ke sana? Kenapa ke sana? Kenapa ke sana? Walikulli ummatin ja'alna man sakaliyaskurus Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah mensyariatkan, memberikan aturan penyembelihan kurban dari hewan ternak. Ayat berapa? Imamat 1 nomor 2. Tuhan meminta persembahan hewan ternak. Paulus mempersembahkan manusia Yesus. Ya, Yesus dipersembahkan ke dewa siapa? Kepada Tuhan kami tidak. Tuhan kami nggak mau darah manusia. Nah, darah Yesus itu dipersembahkan Paulus ke dewa siapa? Jawab. Tuhanmu meninggalkan manusia, kamu tahu nggak? Masukkan orang Kristen yang lebih berkelas dari kalian. 3 orang. Ayo, keroyok saya di sini. Tuhanmu menumbalkan manusia, kamu sadar? Telepon Jibril aja. Mungkin Jibril lebih pintar. Masih ada 3-0, masih ada 3-0. Masukkan siapa kek? Sopiatul, Bom, siapa? Panggil yang bermutu. Kamu jadi begini. Kamu persembahkan. Dengarkan. Tunggu cuma. Ini aula ini Allah di abad ke-7 yang tidak tahu apa-apa tentang perintah atau justru karena Tuhanmu itu tahu apa-apa, makanya kutanya. Tapi apa jawaban kalian? Apa jawaban kalian? Kaki sapi aja Tuhanmu nggak tahu. Malah lari ke kami, malah lari ke Islam. Yang kutanyakan Tuhanmu, katanya Tuhanmu maha tahu. Kalian hebat, kalian anak Tuhan, kalian punya Roh Kudus dalam diri kalian. Giliran ditanya darah Yesus dipersembahkan kepada siapa? Mingkem. Sudah saya jawab, betul. Untuk keselamatan manusia. Nenekmu kiper, itu ajaran kalian. Itu ajaran kalian. Yang saya tanya, dengarkan. Coba kau baca Efesus 5 nomor 2. Baca. Berani nggak kamu baca? Saya baca tadi. Nah, coba. Coba kamu baca, berani nggak? Apa yang kamu artikan di situ? Coba kamu baca Efesus 5 nomor 2. Coba. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Kau baca. Wahai orang-orang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan. Jadi diuji dengan hewan buruan yang disimpan mudah kamu peroleh. Dengan hewan kan? Dengan hewan kan? Enggak. Ya, dengan hewan kan? Dengan hewan. Ya, dengan hewan kan? Mengetahui. Dengan hewan. Allah menguji dengan hewan. Mengetahui. Dengan hewan. Baca dulu. Nah, dengan hewan. Mengetahui siapa yang apa. Tuhan kami baik di PL maupun di Al-Quran, korbannya itu adalah hewan. Kristen mempersembahkan manusia ke dewa siapa? Tidak berani baca Efesus 5 nomor 2. Tidak berani baca Efesus 5 nomor 2. Tidak berani baca. Oke, kita buka surat Efesus 5. Efesus 5 nomor 2. Untuk kita. Coba kamu baca. Coba kamu baca.
Efesus Persembahan 5. untuk kita. Ya. Bukan ayat yang Persembahan lain, untuk Bro Dio. kita. Nah, dipersembahkan kepada siapa? Nah, Persembahkan kepada menurut siapa? surat 18 nomor Iya. 6 Kan kalau kan gini berkata Bung. Gini Bung. Kan kalau darah hewan domba sapi dipersembahkan kepada Allah di dalam Gini. kitabnya orang Yahudi. Nah, darah Yesus Masalahnya- dipersembahkan kepada siapa? Masalahnya Kamu Allah lihat kamu tidak ayat. maha tahu cuma para ini. Loh, Menyerahkan apa ini? dirinya untuk siapa? Baca yang Iya. bagus di Oh ya, situ. untuk Kristen, untuk Kristen, untuk kita. Kristen. Ya sudah. Enggak, Kenapa kau aja, tanya-tanya? kau kan penyembah dewa Molo, kau aja enggak, bukan untuk saya. Loh. Kalau saya Allah perintahnya Dewa hewan. Molok. Nah, sekarang Nah. Yesus Nah, dipersembahkan darahnya coba itu kau kepada baca dulu. siapa? Aduh. Dirinya Ayo. kepada kita, betul. Baca itu loh. Nah, Kamu kepada bebal. kita. Lanjut. Begini Bang Silvan, kayaknya kita setengah mati. Yang pertama ketika kita tanya di Al-Quran nggak penebus salah ada, kamu paham nggak? Kita compare ke Al-Quran nggak bisa. Bagaimana mau di-compare Allahnya begini? Maka barangkali engkau Muhammad. Masa ada Allah mengatakan maka barangkali engkau. Loh, Allah loh, maha tahu kok mengatakan Nggak maha maka tahu pakai barangkali engkau barangkali. Muhammad. Barangkali itu mungkin. Mungkin. Mana nggak maha tahu. Memalukan Allah itu. Datang, aduh, sudah kok tidak pakai maha tahu. barangkali itu loh. Barangkali panjang, loh. barangkali panjang. Iya. Aduh. Nah, coba di surat 26 ayat 3. Kita buka dulu. Makanya kita susah berbicara dengan mereka, tidak tahu tapi sok tahu. Aduh. Allah kok pakai barangkali. Allah mana itu? Nah, itu bahasan apa rupanya? Kita kan bahas korban. Loh, kalian bahas Sudah apa? jawab tadi. Itu dipersembahkan Boleh untuk jadi kita. Kamu mau engkau jawab apa Muhammad. lagi? Nah, masa Allah pakai kata Kenapa tadi lari apa ke dia situ? pakai apa? Kenapa Ini lari ke sana? barangkali sekarang boleh bukti jadi. Allahmu nggak tahu apa-apa. Iya nggak tidak tahu apa-apa. apa-apa. Itu kan menurutmu. Sekarang yang saya tanya Loh. kitabmu. Kali. Ini menurut Yang saya kitab kamu tanya loh. kitabmu. Kenapa Coba kau tidak lihat berani dulu. kalian membaca Efesus 5 nomor 2? Kenapa? Bukan, Kan sudah makanya saya kami jawab. tanya, Kamu aja kamu bebal. paham gak penebus salah ini? Penebus salah Kamu itu nggak mengerti. penebus salah itu adalah hewan kurban, hewan. Iya, ada Hewan. nggak di Al-Quran? Ada nggak di Itu Al-Quran? tadi sudah Nggak kubacakan. ada. Sudah kubacakan Karena kenapa? tadi. Karena Allah ini tidak tahu apa-apa. sudah Lihat aja kubacakan sama Muhammad, tadi. dia bilang begini, boleh jadi engkau, boleh nggak jadi nyambung. atau Iya. barangkali, karena dia Nggak nggak mau nyambung. tahu, parah. Nggak nyambung. Ini susah. Nggak nyambung. Aduh. Nggak nyambung. Ini umat-umat Tuhan bingung ini. Iya. Aduh. Tuhan bingung. Ya udah barangkali kalian bicara mungkin. sepuasnya, silakan. Kalian puas iya. tuh Meledak. bicaranya. Ya, Silakan, Pasti sudah silakan. saya jawab kamu. Begini meledak. Persembahan Dia Ayo, mau silakan. tanya Sudah tentang titik. penebus. Dia kan mau tanya tentang korban. Saya tanya dulu sebelum kita bicara tentang penebus. Ada nggak penebus ini tidak penebus salah di dalam Al-Quran? Oh, dia baca nggak apa-apa. Ternyata yang dia baca ayatnya bunyinya begini. Boleh jadi engkau Muhammad. Apa ini? Boleh jadi Boleh engkau jadi. Muhammad akan membinasakan. Loh, kok Ya. Allah memakai kata boleh jadi. Tadi ayat di surat 18 nomor 6 barangkali Muhammad. Ini boleh jadi. Mana Tuhan berkata mungkin barangkali. Nggak punya kepastian Tuhan bingung. Tuhan Ya, bingung. udah. Sudah. Sudah. Loh, bagaimana Karena ini? tulisan manusia itu Sudah masalahnya. belum? Sudah belum? Iya, masalahnya belum? karena kenapa? Tunggu. Karena kenapa Tuhan bingung? Karena yang menulis Quran itu siapa? Hah? Manusia. Menurut kamu siapa? Ya, udah belum? Tunggu. Karena yang menulis Al-Quran itu siapa? Puaskan dirimu sebelum Loh. saya bertanya, puaskan coba. Oke, kamu kan karena- ini ya saya nggak usah sanggah, nggak usah Iya, ngapain. benar nggak? Sesungguhnya iya Al-Quran benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Benar tidak? Iya, memang betul. Terus Nah, betul lah. Sudah Iya. tepuk tangan. Oke. Kata manusia. Iya. Iya, Memang. ini baru. Iya. Terus Iya, ada jadi lagi? Sudah jelas. Ada lagi? Mau bagaimana? Ada lagi? Nggak ada kelas ini. Bagaimana Ada dia lagi? mau Ada tanya? lagi? Ada lagi yang ingin kalian sampaikan? Gak Ada ada lagi? alasan Malahnya- kami, Oh. gak ada Kalau- alasan kami untuk percaya Al-Quran kalau buatan manusia. Iya, Buatan yang apa? suruh kalian nggak percaya Quran sopo, Mas? Ya makanya. Ablah, Sopo. Kamu Ablah yang bicara menyuruh. dari Allah-Allah. Sopo. Ablah. Di mana tertulis? Ablah cuma yang Di menyuruh. mana tertulis? Atau Di mana? atau 29, atau 29. Nggak ada. Itu bahas tentang apa itu? Itu bahasa apa itu?
Itu bahas tentang apa? Ngeles lagi. Itu dalam keadaan Katanya apa? siapa nyuruh. Ya, kalau memaksa itu kan nyuruh loh. Enggak. Kamu mengakui nggak itu bukan ajaran dari Tuhan? Apalagi itu ajaran saya bukan dari akui Tuhan, itu dari bangsa? Allah, dari Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu. Allahmu Tuhan bukan, itu masalahnya. Ya, itu Tuhan, Allahmu itu Tuhan. Buktikan Iya Tuhan. Kalau Allahmu kapan Allahmu ada di dunia itu ini? Tuhan, itu Tuhan. Di Buktinya mana, kalian kapan dipermalukan. Allahmu ada? Ya, kalian dipermalukan Di mana Tuhanmu buktinya. hadir? Buktinya Tuhan kalian hadir? dipermalukan. Untuk Di apa mana hadir Tuhan kalau hadir di ternyata dunia untuk ini? dipersembahkan kepada dewa Molok? Untuk apa? Yang Percuma kan? mengatakan Allahmu, yang mengatakan Allahmu Percuma. Tuhan siapa? Percuma Yang hadir mengatakan jadi Allahmu Tuhan bayi. siapa? Itu besar dipersembahkan ke dewa Molok. Gara-gara kemarin ya ditunjukkan Cinandar Dewa Molok, akhirnya Kamu dia kabur ketampar lagi, sendiri. kamu kabur Jadi lagi. malu dia kan. Jadi Kamu malu dia. kabur lagi. Tunggu ya, Ternyata, aku naik tahu motor nggak, dulu ya. Dewa Molok itu Disuruh si Dewa sama Molok itu, Ken tahu closing nggak? lari dia. Pakai bulan sabit. Kamu Disuruh yang lari. closing malah lari. Kamu yang lari. Naik motor lari dia. Kamu yang Ken, lari. udah ya Ken, aku naik Kamu motor yang ini lari. dulu. Ye, nggak malu. Kamu yang kabur pas aku datang, mana Juma? Udah pergi. Alasan kabur Dasar Juma. pengikut dewa Molok. Loh. Udah puas kalian, udah Dewa puas. Juma. Giliran saya sekarang gimana? Udah. Nabi mana? Nabi Udah? mana? Nabi Udah? mana? Aja kau Nabi kabur mana? Juma. Udah ya, kalian sudah puas. Semalam Sekarang kau kabur, Juma. giliran saya. Di Semalam dalam kau kenapa Efesus kabur? 5 nomor 2, Kamu Yesus nggak bisa dipersembahkan dan korban yang harum bagi siapa di sana? Coba bagi siapa? Coba jawab saya. Yang jujur, yang jujur. Semua Bagi itu- siapa? Efesus Orang 5 nomor 2. Coba kau baca siapa? Halu, kau baca iya, Efesus kau 5 dengar. nomor 2. Kau dengar dulu ini ya. Iya. Itu diserahkan kepada siapa? Kepada kita. Tapi itu hal Mana menjadi tulisannya di sana kepada kita? Mana tulisannya kepada kita? Mana? Juma kapan kau pintar? Kau buka Alkitab di situ. Mana? Kapan? Iya, kapan iya kau silakan, pakai silakan. data? Efesus 5 nomor 2. Coba kau baca. Coba kalian baca. Kau diskusi nggak pernah pakai data. Coba kamu baca Efesus 5 nomor 2 lengkap. Berani nggak? Terus begini Juma, maksud kau bangga mengorbankan hewan tadi ya? Kitabmu Iya. sendiri loh, kitabmu sendiri Dengar kamu dulu, nggak berani baca. Juma, kau bangga mengorbankan darah hewan tadi ya? Itu syariat agama kami. Hewan. Nah, dengarin. Selesai. Terima kasih. Kau tahu nggak? Yang mengorbankan yang mengorbankan darah korban hewan itu adalah kezaliman. Kau baca itu di As-Saffat ayat 102. Imamat 1 nomor 2 berarti itu kesaliman. Berarti kezaliman. Bukan ini. Imamat 1 nomor 2 berarti itu kezaliman. Kau ngotot masalah tentang darah hewan. Ternyata Allah kau mengatakan apa? Mengorbankan darah hewan itu adalah korban kezaliman. Di mana? Di KS As-Saffat 102. Ini semalam yang mau saya gampar sama kau, tapi kau udah keburu kabur. Ini yang mau saya buat semalam sama kau, bro. Oh, yang kabur saya rupanya. Saya yang bawa motor gitu. Saya yang pergi bawa motor gitu ya. Kamu yang kabur. Saya yang kabur. Oh gitu. Asap. Di mana dapat di mana? KS As-Saffat 102. Ini semalam mau saya gampar sama dia, udah keburu kabur dia. 102. Iya, 102. As-Saffat ya. Coba ada ilmunya orang ini. Iya udah silakan kamu baca As-Saffat. Al-Asab ya. Al-Asab. Al-Asab. Bukan. Oh itu kan Ismail yang di apanya di Al-Baqarah. Ya udah baca. Al-Baqarah 9. Al-Baqarah lagi. Pindah lagi ke Al-Baqarah. Pindah lagi ke Al-Baqarah. Apalagi? Itu kalau di Ismail itu yang di As-Saffat itu Juma 102. Allah kau mau mengorbankan darah manusia. Terus ayat selanjutnya mengatakan apa? Di Al-Baqarah 29 ini korban sapi. Enggak, ayat selanjutnya. Atau korban darah hewan itu kezaliman. Coba. Ayo ayat selanjutnya gimana? Ayat selanjutnya gimana? Enggak bisa dia bela Quran nih orang ini. Orang ini Al-Baqarah enggak bisa ngebela. Ayolah. Bisa bela dia. Ayolah kamu baca ayat selanjutnya kamu baca. Dengarin Juma ya, Juma. Seandainya kau Juma nggak kabur semalam, langsung ku gambar kau pakai ayat ini. Cuma kau udah buruan kabur, tahu nggak?
Kenapa saya kabur? Kau Yang ngotot, narik motor kau siapa? ngotot nih. Halo. Kau ngotot kan? Pada saat Kau closing ngotot kan? kau izin, Sebentar kau pergi dulu. naik motor itu siapa yang naik Sebentar, motor? enggak, aku bilang sebentar aja. Aku bilang Lah ini sebentar aja. sesi Tiba-tiba kau udah closing kabur. nggak ada. Sesi closing kau lari naik motor. Kamu tanya si Ken, kamu tanya si Ken. Pas saya Tanya si balik mana Ken, si ih. Juma? Udah Kau pergi. balik. Alasannya Nenekmu apa? kiper. Kerja. Aku mau Tanya si nungguin Ken. kamu. Ih, Tanya si pandai-pandaian. Ken. Karena apa? Halo. Ini mau saya buat menggambarkan karena apa? Waktu kita debat itu kau ngotot bahwa Halo. itu agamamu selalu dengarkan korbankan saya. darah hewan kan? Ternyata menggunakan korban hewan itu kezaliman kata Allahmu. Halo, dengarkan saya. Halo. Closing itu cuma 3 menit. Halo, closing itu cuma 3 menit. Kamu kabur pakai motor, enggak malu Kamu kau? yang kabur Juma. Pas aku kembali, aku tanya mana si Jumanya Ken? Udah kabur. Aduh, padahal ini mau aku buat gambar kau loh. Al-Baqarah 29 ini. Coba. Ya udahlah, enggak apa-apa. Hanya kau yang tahu dirimu. Hanya kau yang tahu dirimu. Pembelaanmu mana? Sudah Pembelaan apa? Iya, kau dibilang Pembelaan zalim apa? dulu loh. Zalim gimana? Zalim ajaranmu. Iya. Kalau Kau bangga-banggakan kan? Kau bangga-banggakan tadi mengorbankan hewan kan? Pembelaanmu Di mana itu? Tadi kan dengarkan. Asafat tadi dikatakan, Asafat tadi saya bela ini. Ini saya bela Al-Qur'an. Asafat jelas. Dengarkan. Asafat tadi Anda bawakan. Asafat ayat selanjutnya mengatakan wa fadainahu bizibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Oke. Udah ya? Sekarang saya tanya Ditebus dengan apa? Ditebus dengan apa? Dengarkan dulu. Ditebus dengan apa? Ku tanya dulu kalian. Ditebus dengan apa? Karena sholat karena Tuhanmu. Dan berkurban itu sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Ini ajaran siapa? Ya, ini syariat kami, makanya setiap tahun kami berkurban. Siapa yang melakukan hal ini? Setiap tahun kami kurbannya apa? Setiap tahun kami kurbannya apa? Iya, Nabi siapa? Setiap tahun kami kurbannya apa? Setiap tahun kurbannya kami apa? Ini pola siapa? Nabi siapa yang setiap tahun kami kurbannya apa? Kujak tanya dulu. Sudah dibilang tadi mengorbankan hewan itu zalim. Nah, sekarang kalian bikin lagi kurban. No. Asafat itu dengar. Asafat itu ditebus dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Wa fadainahu bizibhin azim. Ayo. Ditebus pakai apa? Silvan, ditebus dengan apa? Ditebus dengan apa? Ini ayat ini ditebus dengan apa sih? Juma, kau dengarin Juma. Ditebus dengan hewan kau dibilang zalim. Juma. Kau mau ngotot pun untuk menggunakan hewan jadi kurban, ternyata itu zalim kata Allahmu. Selesai. Bagaimana ceritanya? Ismail ditebus dengan hewan. Oke? Lalu kemudian dengarkan, Al-Hajj juga mengatakan mimbahi matil an'am, hewan kurban harus dipersembahkan, itu hewan kurban. Kenapa kau katakan zalim? Al-Baqarah 29 mengkorbankan Al-Baqarah 29 huwallazi halaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Dengarkan. Al-Baqarah ayat 29. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit. Lalu dia menyempurnakan menjadi 7 langit, dan dia mengetahui segala sesuatu. Mana hewan kurban dibahas di Al-Baqarah 29? Kau baca apa itu? Al-Baqarah ayat 29. Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawatin wa huwa bikulli syai'in alim. Tidak ada kezaliman di sana. Enggak ada. Al-Baqarah ayat 29 tidak berbicara mengenai hewan. Al-Baqarah ayat 29 tidak berbicara mengenai hewan. Kamu halu. Kamu lagi mabuk. Kau buka open cam, ayo open cam. Silakan. Kau yang baca, ayo. Kamu yang mengatakan, aku baca.
Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an Thumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Malu kan kau? Al-Baqarah ayat 29 tidak berbicara mengenai hewan. Kezaliman Juma. Mana kezaliman? Coba kau bacakan ke saya. Coba kau bacakan. Coba kau bacakan saya. Kau yang bacakan, ayo tunjukkan. Huwallazi khalaqalakum ma fil Al-Baqarah ayat 29 kan? Bukan, iya baca ayo, baca. Ini aku bacakan. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an Thumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit. Lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Mana hewan kurban di sini? Mana? Mana hewan kurban? Ada Juma. Masa kau nggak tahu Juma? Jangan dipesek-pesekkan lah Juma. Astagfirullahaladzim. Mana? Al-Baqarah ayat 29 katamu. Mulai. Ayo Juma. Mulai. Kayak kemarin. Kayak kemarin Al-Hajj ayat 34 dibacanya ayat 35. Ini Al-Baqarah 29 katanya. Kezaliman. Yeay. Makanya jangan kelamaan menyembah dewa Molok. Juma. Apa tadi? Kamu udah dengar? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Kamu gak dengar? Kau baca? Apa artinya? Loh, tadi artinya apa? Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit. Lalu dia menyempurnakan menjadi 7 langit. Dan dia mengetahui segala sesuatu. Mana hewan zalim di sana? Mana? Mana hewan zalim? Mana sana? Mana? Mengorbankan hewan. Mana? Itu cuma kezaliman. Mana di Al-Baqarah ayat 29? Mana? Hewan korban kezaliman mana? Makanya jangan kelamaan nyembah dewa Molok. Jangan kau kelamaan nyembah dewa Molok. Kepalanya kan bulan sabit. Jangan kau kelamaan. Makanya si Nanda jadi malu gara-gara itu. Dewa Molok. Jangan kelamaan. Dewa Molok itu kan dewa bulan. Dewa bulan itu. Dewa bulan. Mau kau katakan dewa bulan, dewa matahari, dewa langit, dewa bintang, dewa planet. Yang menjadi permasalahan, dewa Molok itu minta persembahan darah manusia. Dan itu kamu praktekkan. Makanya ketika saya tanya, baca Efesus 5 nomor 2, ada di antara kalian yang berani baca itu? Gak ada. Di antara kalian membaca Efesus 5. Kenapa gak berani? Coba kau bacakan. Coba kau bacakan. Ya kau baca lah. Masa gak berani? Aku baca ya. Aku baca ya. Dengarkan. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Yesus juga telah mengasihi kamu, yang telah menyerahkan dirinya untuk Kristen sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Theos mana yang minta persembahan darah manusia? Tunjuk dalilnya di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Tuhannya Yahudi minta darah manusia. Ayo. Itu As-Saffat 102. As-Saffat 02 itu dengar. As-Saffat 02 itu dijawab 07 107. Wa fadainahu bizibhin azim. Dan kami ganti dengan tebusan anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ayo. Diganti dengan sembelihan. Diapain? Diganti dengan sembelihan. Diganti dengan sembelihan hewan. Diganti dengan sembelihan hewan. Oke. Ayo. Ini kita lihat Tuhan dengan nabinya. Tuhan dan nabinya. Mulai. Kukumu Bil, kotor kali kukumu. Ya Allah ya Karim. Kau habis apa itu kukumu? Mana kukuku?
Kita baca dulu. Coba lihat ke mobil. Nabi, Ku hitam kayak gitu. sabar dulu. Sering operate mesin motor ini. Jangan-jangan di bengkel Anda ini. Sabar dulu. Kau ini pasti Kau kau security kau semua. Security. Security. Allahu Akbar. Kukunya kotor kali. Bil, kau cuci tangan dulu ah. Sabar. Kau cuci tangan Kabur dulu. dia itu, mau kabur dia. Kukumu itu loh. Sabar. Mau kabur dia, Cici. Sabar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Tuhan kami, Tuhan kami. Apa lagi? Apa ini? Oke, Tuhan kami sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung, lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Nasrani. Itu menurut perkiraan Rasul berkata, ya aku tidak tahu dari siapa keraguan ini. Itu sudah sering aku bahas berdarah, itu. Ya, loh sudah kan sering aku sama bahas itu, ajarannya. Udah Dia kan sering aku sama, bahas berarti ada korban juga kan dari Allah. Jangan ngeles, pembelaan mama. Orang kafir, pembelaanmu mana? Itu terus pembelaanmu mana? Tadi As-Saffat dengarkan. As-Saffat 107 bahwa sembelihan itu diganti, korban itu diganti dengan tebusan hewan. Oke? Udah ya? Nah, sekarang ketika kemudian si Halu mengatakan bahwa di Al-Baqarah ayat 29 katanya ada persembahan binatang itu zalim, ternyata nggak ada dalil itu di situ. Dasar. Udah. Naikkan oten yang lain yang lebih berkelas sedikit. Silakan. Pada hari kiamat. Itu pada hari kiamat, Bang. Pada hari kiamat itu pada hari kiamat menyerahkan seorang Nasrani dan seorang seorang muslim, itu sudah kubantah. Itu sudah kubantah. Juga berarti Subhanahu wa taala bersabda, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Penebusan berarti Allah dengan Muhammad ngolok enggak? Udah, itu tidak ada hubungannya. Ini berbicara kurban. Manusia itu artinya menumbalkan manusia itu artinya. Dengarkan saya. Malak. Orang kafir itu, dengarkan. Orang kafir itu memang tempatnya di neraka. Orang kafir itu memang tempatnya di neraka. Baca Al-Quran. Al-Fatir ayat 36. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Dikunci dulu. Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam. Oke? Kemudian dengarkan. Kemudian Ar-Rahman ayat 46 jelas sekali bahwasanya orang-orang beriman itu tempatnya di surga. Tanya dulu, molok tidak? Allah nabinya molok gak? Tanya dulu. Yang molok itu, dengarkan, yang molok itu yang mempersembahkan manusia pada saat di dunia ini. Enggak ada, bukan dipersembahkan itu. Orang-orang kafir itu memang dia tempatnya di neraka. Enggak. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Tebusanmu di akhir nanti bagaimana tebusanmu? Loh, tadi hadisnya kau katakan apa? Dosanya sudah diampuni, betul? Walaupun dia datang dengan dosa sebesar gunung, dosanya sudah diampuni. Jadi tidak butuh penebus tuyul. Paham ya? Kita lihat ya di dalam makanya belajar itu penting. Belajar itu penting. Oke, kita lihat ya. Belajar itu penting. Manusia. Menunggalkan manusia gimana? Itu tadi. Innallaha alimul ghaibis samawati wal ard innahu alimun bizatis sudur. Itu sudah jelas itu. Oke? Allah mengetahui yang gaib dan di bumi. Itu yang perlu antikan badan orang lain. Loh, tidak ada menggantikan. Orang kafir itu memang tempatnya di neraka. Tadi sudah kubacakan dalilnya. Sekarang kubacakan dalilnya. Nangis. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha.
Kadzalika najzik kafur. Jelas itu. Ajaran molok. Dan orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahanam. Bagi mereka neraka jahanam. Kelak pada Udah. hari kelam. Jangan nangis. Sabar. Jangan Kelak pada hari kiamat, nangis. setiap mukmin akan dicerai seorang laki-laki dan ahlul milal, pemeluk-pemeluk agama Jangan lain. nangis. Dan Allah berfirman padanya, inilah tebusanmu. Jangan Inilah nangis. tebusanmu dari api Dengarkan, neraka. dengarkan. Ya. Dengarkan, Molok, dengarkan. molok ini molok, Dengarkan, ini dengarkan. mengorbankan orang Saya lain. jawab. Molok, Saya jawab. molok, Boleh saya molok. jawab? Boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Oke, kita buka lagi hadis-hadis molok. Enggak. Umat Islam kamu bodoh-bodohi dengan datamu, nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Hadis molok, Nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Umat Islam adalah umat yang cerdas. Nggak bisa kamu tipu dengan kayak gitu-gitu, nggak bisa. Orang-orang kafir itu, dengarkan, orang-orang kafir itu tempatnya di neraka. Makanya di Al-Quran dikatakan apa? Fa'atihim azaban di'fam minan nar. Oke? Adalluna fa'atihim. Ajaran molok. Oke, ajaran molok. Apabila hari kiamat terjadi, Itu hari setiap kiamat mukmin itu. dengan- Itu hari seorang laki-laki kiamat. dan mulai pemeluk Itu agama hari lain, kiamat. dikatakan padanya hari tebusannya dan api neraka ya, dan api neraka berarti Allah dengan nabinya di hari kiamat menjadi penyembah molok. Bahlul. Saya tanya, Bill, saya tanya. Saya tanya, Bill, menurut Al-Quran orang kafir itu tempatnya di mana nanti? Di surga apa di neraka? Iya. Enggak, Diserahkan yang ke penting neraka di atau sini di kita surga? lagi bicara tebusan, kita lagi bicara tebusan. Ya emang molok. benar, yang benar. Dosa-dosa umat Islam, dosa-dosa umat Islam itu semuanya sudah dihapuskan oleh Allah. Maka tempatnya yang ada di neraka digantikan oleh kalian. Makanya Al-Quran mengatakan, qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim azaban di'fam minan nar. Itu yang diterangkan oleh Allah. Apa yang dikatakan? Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan neraka yang berlipat ganda. Qala likulli di'fun walakin la ta'lamun. Orang-orang Kristen mendapatkan siksaan neraka berlipat ganda. Kenapa? Karena yang tadinya umat Islam harusnya masuk ke neraka, dosanya dihapuskan, maka nerakanya diisi oleh Kristen berlipat ganda. Sedangkan yang tadinya Kristen dipersembahkan surga untuk mereka, tetapi mati dalam kekafiran, maka umat Islam mendapatkan 2 kali lipat kenikmatan surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi umat Islam, siapa saja yang takut akan Allah, dia mendapatkan surga 2 kali lipat. Kamu ngerti ayatmu nggak, Zuma? Kamu ngerti ayatmu nggak? Saya ngerti Kok dong. kamu bolot ya? Nah ini Saya ngerti kasih tahu dong. ayat. Saya kasih tahu ayatmu Silakan. ya. Silakan. Allahmu tidak mengampuni dan tidak menghapus dosa orang, tapi dia mengambil orang untuk menjadi tebusan. Di situ Oh enggak, Anda salah. Enggak salah. Enggak salah. Allah mengampuni dosa. Dengarkan. Allah mengampuni, dengarkan. Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa Kristen. Oke, saya bacakan ayatnya. Kenapa dia ganti pakai orang lain? Kenapa pakai orang lain? Enggak, bukan diganti. Orang kafir itu di mana? Sekarang saya tanya, orang kafir itu tempatnya di mana? Orang kafir tempatnya di mana? Orang kafir tempatnya di mana? Ku tanya dulu. Enggak peduli. Itulah bahlulnya. Makanya jangan kau perhatikan 1 Korintus 4 nomor 10. Jangan kau perhatikan itu. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan dirinya, yaitu Kristen yang menyembah manusia, dan Dia mengampuni dosa apapun selain Kristen bagi siapa yang Tuhan kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah dengan Yesus, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Jadi kalian itu tidak diampuni. Segala dosa selain menjadi Kristen itu diampuni Allah. Ini dalilnya, surah An-Nisa ayat 48. Segala dosa di atas muka bumi ini diampuni oleh Allah kecuali dosa kafir Kristen.
Paham? Intinya Tuhan menggunakan orang lain untuk tidak, menebus dosa. Tuhanmu tidak menghapus dosa orang, tapi dengarkan dalilnya supaya kamu pintar. Wa yaghfiru maduna, dan Allah mengampuni siapapun. Allah mengampuni semua dosa selain syirik. Zalikal gitu cara belajarnya. Apalagi kau cari Google, apalagi yang kau temukan? Ya, naikkan. Astaga, ini bukan Google loh. Jadi itu apa? Ini bukan Google. Apa ini itu bukan apa? Google. Tunggu Itu saya. apa? Saya mau kasih dia dulu. Itu apa itu? Kalau bukan Google apa itu? Itu apa kalau? Astaga, Jadi astaga. begini, Ketahuan saya, astaga. Allah membenci orang yang tidak menyembah Dia dan Isa Al-Masih. Jadi Allah membenci orang yang tidak menuhankan Allah dan Isa Al-Masih. Percaya enggak? Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi yang rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah dan juga dan juga apa? Dan juga apa? Baca dulu, dan juga apa? Baca dan juga apa? Baca. Coba baca original teksnya supaya kau paham. Coba baca original teksnya. Otaknya nggak nyampe dia. Coba baca original teksnya. Coba baca original teks. Original teks. Memang kamu bisa baca original teks? Baca, nggak usah kau kayak gitu-gitu, Bil. Baca original teksnya. Bermohon janganlah begitu, Bil. Ya makanya jangan kau suruh saya baca teks asli. Udah ketakutan dia. Udah ketakutan dia. Makanya bisa bahasa asli rupanya. Usah sok-sokan. Bisa bahasa asli. Jadi kita tinggalkan Efesus 5 nomor 2 ini. Kita tinggalkan. Tidak kujawab Juma. Mana jawabannya? Di antara 3 ekor kalian di sini tidak ada satu ekor pun yang berani membaca Efesus 5 sampai 2. Paham? Ada. Kalian 3 ekor loh di sini. Kalian 3 ekor loh di sini. Dengarkan, Bil, kau 3 ekor di sini. Tidak ada satupun yang berani baca Efesus 5 nomor 2. Larinya ke Google, bahas terjemahan Al-Quran. Apa itu yang kalian tutupin? Kalian menutupi bahwa kalian itu penyembah dewa Molok. Oke, kita buka lagi hadis Molok. Itu lagi. Oke. Kita buka hadis Molok. Aduh, parah ini, parah. Apa perlu kita buka hadis Molok? Salah kamu, Bung. Aduh, kok kasihan kali Billy ini. Kasihan sekali Billy ini. Dia baca sendiri, dosa-dosanya sebesar gunung dan diampuni oleh Allah. Masih juga kayak gitu. Dibebankan bolot, kamu baca itu dibebankan bolot. Ya diberikan, kenapa? Karena orang-orang kafir itu sudah terlanjur memang untuk di neraka. Kan bacanya sudah ada. Adkhulu fi umamin kad khalat min qablikum minal jinni wal ins finnar. Sudah ada ayatnya bahwa Kristen untuk neraka. Qalat uhrahum
liulahum juga ini. Rabbana haula'i adalluna fa'atihim azaban di'fan minan nar. Dalam neraka. Qala likulli di'fum walakin la ta'lamun. Oke. Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda. Masing-masing orang Kristen mendapatkan siksaan di neraka berlipat ganda. Kenapa dia mendapatkan siksaan berlipat ganda di neraka? Karena dosa-dosa yang ada pada diri orang Islam dihapuskan dan dosanya dilemparkan kepada orang-orang kafir. Akui aja itu buatan manusia, kitab buatan manusia, aliran molok. Kau baca apa kau? Kau baca apa? Surat apa yang kau baca? Aduh, ini Al-Araf. Saya baca Al-Araf. Allah berfirman, qala likulli di'fum walakin la ta'lamun. Orang-orang Kristen masing-masing mendapatkan siksaan neraka berlipat kali ganda. Kenapa berlipat kali ganda? Karena umat Islam yang harusnya masuk neraka, dosa-dosanya dihapuskan, lalu ditimpahkan dosa itu kepada kalian yang memang sudah ditegaskan untuk menjadi penghuni neraka. Ini ayat tuh. Qala likulli Kok manusia ditumbangkan, manusia itu molok. Kitab buatan manusia. Aduh, tiba-tiba jadi molok. Aduh, kasihan kamu. Meledak. Buatan manusia kamu ikutin. Meledak. Oke ya, udah ya teman-teman, udah ya. Jadi kita sudah sampai kepada poin bahwasanya 3 ekor di sini penyembah dewa Molok tidak mampu kemudian membantah buatan manusia. Efesus 5 nomor 2 kemudian tidak bisa mereka bantah bahwa di dalam pengajaran mereka Kristen itu berdiri di atas persembahan korban darah manusia untuk menebus dosa manusia. Ya, itu yang seperti yang kita pelajari bersama teman-teman bahwasanya agama Kristen itu mempersembahkan Tuhannya yang dari manusia untuk menebus dosa mereka. Siapa yang mempersembahkan? Sedangkan 3 ekor serigala ini mencoba untuk menutupi itu dengan apa teman-teman? Dengan mencoba untuk mengambil poin tentang neraka dan surga. Yang dia bawa hadisnya itu terkait dengan apa yang ada di akhirat nanti, ya, itu setelah kiamat. Bahwa orang Kristen, orang kafir laknatullah ini memang sudah digariskan untuk masuk ke neraka, mendapatkan siksaan 2 kali lipat di dalam neraka. Al-Araf ayat 38. Sedangkan indahnya Islam, dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah, lalu kemudian karena Kristen itu memang sudah dikhususkan di neraka, maka dosa kita
dilimpahkan kepada mereka sehingga mereka mendapatkan 2 kali lipat siksaan neraka. Sedangkan untuk umat Islam yang diampuni dosanya diterangkan oleh Al-Quran dalam surah Ar-Rahman ayat 46, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Umat Islam karena dosa-dosanya sudah dihapuskan oleh Allah dan Kristen gagal masuk ke surga, maka surganya Kristen itu diberikan kepada umat Islam, sehingga umat Islam dikatakan dalam surah Ar-Rahman ayat 46 mendapatkan surga 2 kali lipat. Waliman khafa maqama rabbihi jannatain. Nah, sedangkan orang-orang Kristen ini 3 serigala yang ada di sini teman-teman tidak berani membuka Efesus 5 nomor 2. Tidak berani membuka Efesus 5 nomor 2. Kenapa teman-teman? Karena di dalam Efesus 5 nomor 2 Yesus dipersembahkan kepada Theos. Ini Theos adalah dewa. Theos di sini adalah dewa. Kenapa? Karena Yod-Heh-Vav-He tidak menginginkan darah manusia. Banyak kita dengarkan di dalam pengajaran yang saya sampaikan, Imamat 18 nomor 21. Janganlah kau serahkan seorang dari anakmu untuk kau persembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhan. Akulah Tuhan. Kemudian Imamat 20 nomor 3, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dari tengah-tengah bangsanya karena ia menyerahkan anak manusia kepada dewa Molok. Imamat 1 nomor 2, berbicaralah kepada orang Israel, apabila mereka ingin mempersembahkan korban, maka perintahkan untuk mempersembahkan korban hewan, sama dengan Al-Quran dalam surah Al-Hajj ayat 34. Jadi teman-teman sekalian, jadi mereka ini menggunakan Efesus 5 nomor 2, padahal pengarang Efesus 5 nomor 2 mengakui di dalam surat Korintusnya, apa yang aku katakan itu aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan. Jadi Efesus 5 nomor 2 bukan firman Tuhan, diakui oleh pengarangnya sendiri. Saya kira cukup sahabat-sahabat sekalian, kita di Komal orang-orang ini, karena di sini sudah hari di sholat Jumat sudah pukul 12. Dewa Molok ini PR kalian bertiga, saya bacakan PR ya, kalian surah bertiga Al-Baqarah dengarkan. ayat 54 ya, surah Al-Baqarah 54 bukan dan ketika Musa 29. berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya Tadi kamu telah dikatakan- menganiaya tadi dirimu dikatakan sendiri Al-Baqarah karena kamu ayat telah menjadikan 29. anak lembu korbanmu. Dengar ini Juma. Jadi Dengar ternyata nggak? dia Kamu tadi diam-diam telah itu menganiaya karena dirimu gogel. sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu kurbanmu. Maka bertobatlah kepada Ternyata Tuhan. Al-Baqarah ayat Malu 54 sekali Juma. dibilangnya ayat Oke. 29. Tadi dia Jangan ngotot. kabur. Jangan kabur. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Surah Al-Baqarah ayat 54. Dengar nih ya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu kurbanmu, maka bertobatlah Ada kepada korban Tuhan. di situ, Tuyul. Tidak ada korban di situ, Tuyul. Jangan penipu kau. Saya dengarkan. Teman-teman, ini si meledak ini, si Halu mencoba menipu, teman-teman. Malu dia. Ayat malu Al-Quran dia, bro. surah Al-Baqarah. Malu dia. Al-Baqarah ayat Malu 54. dia. Dengarkan. Malu Bismillahirrahmanirrahim. dia. Wa iz qala Musa Dan ketika liqaumihi Musa ya berkata qaumi kepada innakum kaumnya, hai zalamtum kaumku, anfusakum sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu kurbanmu, maka bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Fataba alaikum innahu huwat Dan tawwabur bunuhlah rahim. dirimu. Jadi terjemahannya Aduh, gini. ini gimana Dan ini? ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri karena kamu dengan telah menjadikan anak lembu kurbanmu, anak maka sapi bertobatlah sebagai kepada sembahan. Tuhan yang menjadikan Karena itu kamu dan bunuhlah bertobatlah dirimu. kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi ciptaanmu, penciptamu. Dia akan menerima Tuhanmu. bunuh diri. Sungguh dia
Dialah yang maha menerima tobat dan maha penyayang. Kalau kamu Jadi mengorbankan sapi, ayat kamu ini disuruh bunuh teman-teman, diri. ayat ini Astaga. teman-teman, Cici jelas sekali pembenaran. dikatakan Cici daripada pembenaran, kamu Cici. itu menyembah patung, Cici lebih baik kau pembenaran. bunuh dirimu. Pembenaran. Dengarkan, gitu ya. Daripada kamu menyembah patung sapi, pembenaran. patung anak sapi, Cici, lebih baik kau bunuh pembenaran. dirimu. Saking buruknya menyembah patung sapi, bukan berbicara mengenai korban Cici. sapi, bukan. Dalilnya Dan ingatlah, dipelintir. ketika La haula Musa wala berkata quwata kepada illa kaumnya, billah. hai kaumku, sesungguhnya La kamu haula telah wala menganiaya quwata dirimu illa sendiri billah. karena kamu telah menjadikan Tengoklah anak ya. lembu. Tengoklah Sembahanmu teman-teman. itu adalah kurban. Itu Maka adalah kurban bertobatlah katanya. Padahal kepada di sana Tuhan tidak ada yang kurban. menjadikan Di sana kamu tidak ada dan perkataan bunuhlah kurban. dirimu. La haula wala quwata illa billah. Di sana tidak ada kata kurban. Bunuh Di diri. situ Kalau menjadikan menzalimi kurban anak diri. lembu. Astaga. Di situ menzalimi diri. Jelas sekali Parah dikatakan ini. lebih baik Aduh. bunuh dirimu Parah, daripada parah, kamu parah. menzalimi dirimu dengan menyembah patung sapi. Parah. Dibilangnya dia korban sapi katanya. La Iya haula wala kan? quwata illa billah. Masa kamu merombak sih? Oke, saudara-saudara sekalian, Jangan khususnya kabur, umat jangan Islam, kabur. Jangan khususnya kabur, umat Jemaah. Islam, kita sudah Ini lihat ya, pemanasan loh. kita sudah lihat betapa sesatnya orang-orang kafir ini. Coba, dia memelintir Al-Quranul Karim, dia memelintir terjemahan ayat suci Al-Quran. Dia memelintir demi untuk apa? Demi untuk menyesatkan umat manusia. Ayat ini jelas-jelas sahabat-sahabat, jelas sekali dikatakan bahwasanya daripada engkau itu menzalimi dirimu dengan menyembah patung, mending kau bunuh diri saja. Orang kalau dikatakan seperti ini, artinya di situ poinnya adalah menyembah patung anak sapi itu lebih dahsyat dosanya. Mending bunuh diri daripada menyembah anak sapi. Bukan mengenai tentang kurban. Jadi serigala 3 ekor ini membahas mencoba Al-Quran. Untuk mereka dia membahas Al-Quran tapi tanpa dan ilmu. bersuara, Bahas maka terjemahan. mereka berkata, Oke? inilah Tuhanmu dan Tuhanmu. Lembu kok Tidak jadi ada Tuhan? lagi teman-teman ajaran kita lihat ini Surat Taha ayat 88 seekor ya, serigala ingat ini ya. mencoba untuk memelintir diam dulu kau Juma. Surat Taha ayat 88. Kemudian Jadi Samiri di mengeluarkan dalam untuk surah mereka Al-Baqarah ayat anak lembu 54 yang ini bertumbuh dan yang bersuara, tadinya maka mereka berkata, yang inilah tadinya dia Tuhanmu dan katakan Tuhan Al-Baqarah Musa. ayat 29 dan ngotot, ternyata setelah Google hampir 30 menit baru dia temukan surah Al-Baqarah Jangan ayat kabur ya, 54 Juma ya. ayat 30. Pemanasan ini Juma, belum saya Itu buka bukan semua mengenai loh. korban, itu bukan mengenai korban. Ya, itu bukan mengenai korban, itu bukan mengenai korban. Itu mengenai tentang penyembahan patung anak sapi. Satu-satunya kitab Jadi yang lebih mengajarkan baik untuk bunuh diri. diperintahkan ini, Hanya kitab- mending kamu kitab bertobat. cuma loh. Mending kamu bertobat, Cici, Juma dikatakan malu di situ. dia, Cici. Dan bunuhlah dirimu, bunuhlah dirimu dan bapak patung sapi. Jadi Sudahlah, tidak Juma. ada korban. Hanya upaya yang dilakukan ini 3 ekor serigala ini untuk kemudian apa? Untuk menutupi agamanya yang memang mempersembahkan manusia kepada dewa. Saya kira selesai ya, sahabat-sahabat yang ada di channel Zulkifli M14 dan teman-teman muslim yang ada di bawah, yang ada di bawah. Kita sudahi dulu sampai di sini. Tugas kita hanya menyampaikan kepada mereka satu lagi supaya Bro Billy, satu mereka lagi, Bro Billy, ini sebelum dia sadar, kabur. Surat supaya Al-Haq mereka ayat ini 37, sadar surat Al-Haq bahwa ayat 37 agama ya, Kristen dengarin. itu adalah Daging-daging agama bukan, yang dan darahnya itu mempersembahkan sesekali tidak anak dapat mencapai Maria keridhaan bukan Allah. untuk Tuhan tetapi untuk dewa Molok yang mereka sembah. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah. Dengar Juma, saya bacakan Juma. Daging-daging unta dan darahnya itu sesekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Berkata kepada Percuma kau keluarin darah-darah hewan. Dan ketika Musa berkata kepada, ini tafsir Tabari ya, dan ketika Musa berkata kepada kamu telah menganiaya dirimu sendiri dengan mengambil
anak sapi, maka bertobatlah kepada penciptamu dan bunuh dirimu. Yang demikian lebih baik bagimu di atas penciptaanmu. Bunuhlah dirimu. Sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha